Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbuat ibadah pagi hari ini. Baik kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah, kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pun berada. Dan kita percaya kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Kau yang menghiasi hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau rancangkan
baik bagi kita semua pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, nyatakan sungguh indah Engkau Yesus. Sungguh indah nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Oleh sebab itu pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan, bersukacita. Haleluya. Karena Yesus menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidup. Sungguh indah nama Yesus. Yuk berdiri bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidup. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai lagi. Katakan glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Yes. Haleluya. Saudara percaya kita mau berglori bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur bagi hidup kita. Oleh sebab itu tunjuk nanti kanan kiri. Yesus cintaku, ku cinta kau. Haleluya. Yuk sorak-sorak tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Mari serukan sama-sama.
masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Nyatakan dia bangkit pagi hari ini. Dia yang memegang hidup kita pagi hari ini. Dia juga yang memberikan kemenangan, amin. Yes, yo. Selamatkanlah umatmu, sama-sama katakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, sama-sama lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersorak. Yang keras katakan, hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sama-sama lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari serukan sama-sama. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah dengan iman. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat saja yang di rumah dan di gereja. Allah yang keras. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Segala kemuliaan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apapun yang kita hadapi pagi hari ini, masalah, penyakit, kesusahan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala perkara kita tangguhkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, datang kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi kekuatan, Dia Tuhan yang setia pagi hari ini.
kepada Tuhan pagi hari ini. Percaya penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah kecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus, Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara berdiri dengan iman, sama-sama angkat pujian ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia. Percaya pagi hari ini. Memenuhi keperluanku. Dia tak pernah kecewakan. Dia tak pernah dia mengecewakan. Oh Yesusku, Yesusku tak pernah. Dengan iman sama-sama segala perkara. Yes, haleluya. Oh di dalam Dia. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan Kau sahabat kami. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lambaikan tanganmu. Segala perkara dapat ku tes. Haleluya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong sahabat kami. Tuhan tetap percaya. Mari nyatakan sekali lagi imanmu. Haleluya. Thank you Lord. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-dalammu Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan. Kau yang memberi kesembuhan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu yang indah yang kami boleh rasakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami ada di rumah ataupun di gereja, kami percaya pujian kami telah naik menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu pasti Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami dan berujung dengan kebaikan. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, pakai urapi hamba-Mu. Tuhan, berikan hikmat, akal budi. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak dan apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adalah suatu sukacita bagi kita. Kembali lagi kita bisa beribadah untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Walaupun kita dibatasi dengan situasi, kondisi hari-hari ini. Tetapi saya selalu berkata tidak pernah mengurangi rasa cinta kita. Hadirat Allah pun nyata. Bahkan bagi saudara yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan, ini adalah ibadah saudara. Saya khusus berkata kepada jemaat harus pakai pakaian rapi. Ya, ini kita sedang menghadap Tuhan saudara ya. Jangan mentang-mentang di rumah lalu kita menganggap bahwa ini sesuatu hal yang biasa. Tetapi sekali lagi hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita bisa memuji, membesarkan nama daripada Tuhan walaupun saudara ada di rumah. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya khusus bagi kita hari ini. Coba ditayangkan, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema saudara. Dan ini bagi saya adalah hal yang sangat penting, sangat mendasar khususnya bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Puji Tuhan. Judul khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang persembahan yang benar. Saudara, kenapa ini penting saudara? Jujur banyak di antara kita berpikir kita sudah memberi sesuatu untuk Tuhan yang benar. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya ada banyak hal, bahkan saya mau katakan hal yang kurang yang kita sudah lakukan selama ini. Bahkan tidak sedikit banyak hal yang kita lakukan kepada Tuhan itu salah saudara. Saya dalam hidup mempunyai prinsip bahwa hidup itu adalah belajar. Tiap hari adalah belajar saudara. Ya, learn, kita belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini penting saudara. Karena menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, gereja harus masuk pada satu kondisi atau situasi yang Tuhan inginkan, baru dia datang. Ya, dan kondisi itu tidak lain dan tidak bukan berbicara kesempurnaan gereja. Pertanyaannya sederhana, apakah sekarang gereja sudah sempurna? Saya bisa katakan belum. Masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Dan salah satunya adalah persembahan kita. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut dengan Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Kalau saudara nggak bisa lihat yang di depan, buka Alkitabmu Ulangan 16 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Ulangan 16 ayat yang ke-16. Perhatikan ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Perhatikan bagian yang terakhir, ini sangat penting. 1, 2, 3 kita baca. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan apa? Dengan tangan hampa. Coba ya, saya ulangi lagi ya. Jangan pernah manusia, kita anak Tuhan, menghadap Tuhan dengan apa? Tangan hampa. Pak, kan yang penting hati. Bohong saudara. Bohong. Kita hari ini akan belajar. Kalau hatimu benar kepada Tuhan, tanganmu juga benar. Haleluya, cuma 2 orang. Yang di rumah haleluya. Benar nggak? Kan Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Tetapi dari hati muncul apa? Kehidupan. Sebenarnya menilai orang cinta Tuhan itu mudah sekali. Nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Ketika kita bisa melakukan, you have to do something for God. You have to lakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu tandanya engkau mencintai Tuhan. Makanya hari ini bagi kita penting untuk kita mengerti dan tahu apa itu, seperti apa persembahan yang benar. Kata kunci ayat ini berkata,
jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Haleluya. Haleluya. Saudara pikir ibadah hari ini kita nggak lakukan apa-apa? Oh tidak. Kalau saudara di rumah tahu di gereja ini ada banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pagi-pagi benar kami bangun, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu. Untuk apa? Memberikan yang terbaik. Nah masalahnya sekarang kita anggap bahwa segala sesuatu biasa saja. Gak heran berkatmu biasa saja. Alkitab jelas berkata, apa yang ditabur itu yang dituai. Ketika kita bisa memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberi yang terbaik buat hidupmu. Katakan amin, saudara. Melalui ayat ini, saya bisa simpulkan satu hal. Bagian yang kedua, berhentilah berdoa seperti ini. Berkati yang belum bisa memberi. Saya tantang saudara hari ini. Siapa di antara saudara bisa kasih ayatnya? Orang yang tidak memberi diberkati. Coba, tunjukkan ayatnya sama saya. 20 tahun lebih saya sebagai hamba Tuhan, gak pernah saya dapat ayat seperti itu. Ayatnya yang benar, apa yang ditabur, itu yang dituai. Jadi menghadap Tuhan harus bawa sesuatu. Haleluyanya sedikit. Jangan menghadap Tuhan, jangan pernah menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ini ayat firman Tuhan. Saudara, kita mau balas apa? Apa yang Tuhan sudah beri nggak bisa, saudara. Ukurannya kasih Tuhan, lalu pemberian kita nggak sebanding. Apalagi datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Orang Spanyol berkata conchudu. Saudara tahu conchudu nggak? Itu bahasa Jerman, saudara. Bahasa aslinya pelit. Sama Tuhan hitung-hitungan. Sama Tuhan mikir. Padahal Tuhan nggak pernah mikir kalau berkati kita. Mazmur 133 di mana ada kerukunan, Dia perintahkan berkat. Berkat Dia perintahkan. Anda perintahin berkat nggak? Boro-boro, saudara. Halo? Ini di luar ini ya, coba buka Roma pasal 11 ayat terakhir. Nggak ada di konsep Roh Kudus, ingatkan saya. Roma 11 ayat terakhir. Tolong ditunjukkan. Roma 11 ayat yang terakhir. Lihat. Lihat ya, perhatikan ayatnya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh. Roma 11. Ya pantesan salah tadi. Gak apa-apa, masih pagi belum sarapan kayaknya. Haleluya. Roma 11 bro. Roma 11 ayat yang terakhir. Ini dia, ayat 36 ya. Sebab segala sesuatu adalah apa? Jadi pekerjaanmu dari siapa? Dari Dia, oleh Dia, kepada. Saudara jangan salah kaprah, saudara. Pak, ini kan karena saya pinter, Pak. Saya kuliah cum laude, bodoh amat. Sepinter-pinternya saudara, sehebat-hebat saudara, semua datang dari Dia. Ada haleluya. Ada haleluya pagi hari ini yang di rumah, ada haleluya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi apa yang kita terima, kembalikan kepada Tuhan. Dikembalikan untuk kemuliaannya, dikembalikan untuk hormatnya. Yang ngerti katakan amin. Bagi Dialah kemuliaan apa? Sampai selama-lamanya.
Jadi dari dia, untuk dia, bagi dia, itu untuk selamanya. Yang ngerti katakan amin. Coba kembali lagi ke ayat tadi. Jadi stop ya. Saya nggak mau dengar ada doa diberkatilah yang tidak memberi. Nggak boleh saudara. Sama sekali tidak boleh. Next. Haleluya. Bapak Gembala, wanita Pantai Kosta, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Next. Nah ini ya. Sekarang ayat berikutnya. Tadi Ulangan 16 ayat 16. Sekarang ayat 17. Lihat ya. Ini penting. Ulangan 16 ayat 17. Tetapi, perhatikan ya. Masing-masing dengan sekedar persembahan. Perhatikan, persembahannya apa? Standarnya. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi jangan dengan tangan hampa, tetapi apa yang Tuhan beri. Betul nggak tadi ayatnya? Roma pasal 11 ayat 36. Dari dia. Berkat itu dari siapa? Dari Tuhan. Gampangnya ukurannya begini saudara. Kalau Anda berkata, ada orang berkata gini, kan saya nggak ada Tuhan nggak apa-apa, nggak perlu Tuhan tolong nggak apa-apa. Saya sehat, saya kuat, saya banyak uang. Iya benar semua. Saya punya warisan, betul. Cuma satu aja yang engkau harus ngerti. Siapa yang kasih nafas? Hah? Dokter di mana di dunia yang kasih nafas, yang jual nafas? Nggak ada. Nafas kita diberikan hanya dari Tuhan. Saudara tahu sekarang kematian tuh kayak kacang goreng. Saudara. Tiap hari kita dengar ambulans lewat. Apa yang ada di benak kita? Kalau kita masih hidup itu karena kemurahan daripada Tuhan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan, Bapak Ibu? Coba direnungkan. Jangan datang dengan tangan kosong. Karena Tuhan gak pernah kasih sesuatu yang kosong dalam hidup kita. Apakah berkatnya main-main? Dia berkati saudara main-main? Gak pernah saudara. Bahkan anaknya yang tunggal saja dia kasih. Yesus anak yang tunggal dia kasih buat saudara. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sorga saja dia kasih, masakah Tuhan tidak pelihara hidupmu walaupun dalam keadaan pandemi? Saya mau tanya sama jemaat hari ini, siapa yang selama corona gak makan? Ada? Makan terus karena di rumah. Berat badan naik. Betul gak? Kenapa? Tuhan pelihara, saudara. Tuhan jaga kita. Saya tidak katakan anak Tuhan gak bisa sakit, bohong. Anak Tuhan bisa sakit, anak Tuhan bisa menderita, anak Tuhan bisa rugi. Tapi Alkitab berkata, apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan menopang tangan kita. Apa kata kunci ayat ini? Sesuai dengan berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi bagi saya bohong kalau ada orang berkata saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Karena Tuhan pasti berkati kita. Dengar ya, bukan masalah jumlah yang besar baru Anda berkata saya diberkati Tuhan. No. Satu kali Yesus bertanya kepada murid-murid di rumah Tuhan, di Ka'bah Tuhan ada 2 orang datang. Yang pertama seorang kaya. Dia kasih persembahan, bunyinya gini. Ting 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 ting. Dulu masih logam, saudara. Ting 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 ting. Berarti banyak. Betul? Tapi ada seorang ibu janda juga datang, kasih persembahan tapi bunyinya cuma gini. Ting. Berarti sedikit. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kalian mana yang berkenan? Betul? Lah murid-murid
dengan logika manusia kan berkata begini, ya jelas dong, yang banyak ting 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 ting. Lalu saudara tahu Yesus berkata apa? No, salah. Yang benar adalah seorang wanita memberi, walaupun bunyinya cuma 1 kali. Tapi dia memberi, Anda dengar catat, dari kekurangan. Kalau Anda memberi 10.000, duitmu 10 juta, itu bukan memberi, ngeledek. Saya ulangi lagi ya. Anda punya duit 10 juta, persembahanmu 10.000, ngeledek. Yang ngerti katakan amin dong. Tetapi ketika engkau mungkin berkata, udah 5.000-5.000-nya Pak, habis ini saya jalan kaki kasih untuk Tuhan. Saudara, tidak ada ayat yang berkata, ujilah aku kecuali masalah memberi, saudara. Kenapa sih kita takut memberi? Gak heran hidupmu gak diberkati, karena takut. Persembahan aja takut. Padahal Tuhan gak pernah takut loh berkati kita. Dia pelihara kita. Dia jaga hidupmu. Dia jaga rumah tanggamu. Dia jaga kesehatanmu. Dia jaga anak-anakmu. Apa yang gak Tuhan lakukan? Ayub berkata ada pagar. Kenapa iblis gak bisa serang kita? Ada pagar. Dia pagari rumah tanggamu. Sesuai dengan berkat Tuhan yang kita terima. Tuhan tidak menuntut standar, kau harus kasih persembahan, harus puluhan juta. Enggak. Apa yang ada padamu sesuai berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu. Makanya saya selalu berkata, apakah uang itu dosa? Uang itu enggak dosa. Yang dosa cinta akan, itu akar dari segala kejahatan. Ketika kecondongan, kecenderungan hati kita hanya kepada uang, hanya kepada materi, itu yang dosa. Tapi kalau dengan uang kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin. Next. Ini ada satu kisah, saudara. Kita akan baca pelan-pelan ya. Bahkan raja, Anda dengar ya, posisi raja tidak boleh mempersembahkan korban sembarangan. Sebelum kita baca, Anda harus ngerti gini. Dalam perjanjian lama, hanya imam-imam besar yang boleh masuk ke kemah kudus Tuhan. Ya, yang berhadapan dengan Tuhan, hanya imam-imam besar. Pertanyaannya, siapa imam besar hari ini? Siapa hamba Tuhan? Siapa gembalamu hari ini? Saya. Dengan kata lain, dalam perjanjian lama hanya mereka yang dikhususkan boleh masuk berhadapan dengan Tuhan. Tapi ada yang menarik di sini. Coba kita akan baca bersama-sama 2 Tawari 26. Yang di rumah buka 2 Tawari 26. Ayat 16 sampai 21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kalau saudara baca sampai sini, kira-kira benar nggak yang dilakukan? Benar dong. Seorang raja mau berhadapan dengan Tuhan, benar nggak? Benar, saudara. Nggak ada yang salah. Tapi apa yang salah? Coba lihat. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Next. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah apa? Setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Next.
Tetapi Uzia, perhatikan, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Wede, ini kalau raja udah marah, berabe urusannya, saudara. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit. Niatnya benar, tetapi bukan dia orangnya. Lihat ya, Tuhan itu sangat-sangat strict, sangat-sangat benar-benar teliti. Ini bicara persembahan loh, saudara. Walaupun dia raja, dia nggak berhak berhadapan dengan Tuhan. Karena apa? Dia sudah berubah. Ada penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran hukuman. Next. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepada dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada apa? Saudara, di hadapan Tuhan gak boleh main-main, saudara. Raja sekalipun, presiden sekalipun, bukan berarti engkau punya jabatan, lalu engkau punya akses yang mudah kepada dia. No. Kita memang kaum minoritas di Indonesia ini, tapi jangan main-main sama biji mata Tuhan, saudara. Ketika biji mata Tuhan diusik, yang ngamuk yang di atas. Saya nggak tahu saudara ya, kenapa corona menimpa Indonesia begitu dahsyat. Mungkin salah satunya karena mereka menghina kaum minoritas. Kenapa Tuhan murka? Mungkin saja ada ketidakadilan di negeri kita sendiri. Saya nggak tahu. Tapi terlepas dari itu semua, Anda harus mengerti bahwa cara kerja Tuhan itu sangat teliti. Kalau memang dia yang diurapi, kalau memang dia yang dipercayakan, biarkan dia yang melayani. Jangan usik-usik hamba yang diurapi Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak, saudara kena kusta. Next. Yang menarik lagi, dalam Keluaran 40, ayat 13 sampai 15 berkata gini, kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Saudara, saya mau jelaskan begini. Seorang imam yang dipercayakan, yang diurapi Tuhan, tetapi bukan hanya dia, tapi juga anak-anaknya. Jadi imam dan keturunan-keturunannya adalah hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Anda ngerti dulu ini. Dan hanya kepada mereka lah dan kepada keturunannya lah yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Ngerti dulu itu, saudara. Jadi saudara jangan korek-korek hamba Tuhan. Ya, jangan main-main dengan hamba Tuhan. Anda mungkin berkata, waduh Pak, tampangnya aja kurang meyakinkan. Saudara, ada yang pernah mencoba melukis Rasul Paulus. Ya, ada pelukis yang ingin menggambarkan kira-kira mukanya Rasul Paulus itu seperti apa. Aduh, saudara. Waktu ditunjukkan kok, jeleknya minta ampun. Rasul Paulus, saudara. Seorang hamba Tuhan yang menulis hampir setengah perjanjian baru. Namanya Rasul Paulus, digambarkan pendek, jelek, saudara. Mukanya lebam. Aduh, kalau Rasul Paulus mukanya kayak Riko, waduh, semua wanita pasti tergila-gila, saudara.
Riko ini saudara. Iya kan? Orang tersepona langsung. Tapi Rasul Paulus ada baca nggak dalam historinya, sejarahnya? Dia didera, terkatung-katung di kapal, di penjara, dipukuli, hancur mukanya saudara. Betul? Tetapi lihat seorang Rasul Paulus, dia berani berkata, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Yang ganteng belum tentu berani ngomong gitu saudara. Betul? Yang banyak uang boro-boro hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Mati beneran saudara. Biarlah dia yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Ini kan kutipan kata-kata Rasul Paulus. Tampang boleh nggak ada, tetapi rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itu jauh lebih penting. Katakan amin saudara. Next. Nah, Mazmur 105 ayat 15 berkata gini. Jangan mengusik orang-orang yang keurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Orangnya nggak bahaya, tapi yang bahayanya apa? Urapan yang ada dalam dirinya. Sudahlah, berhenti menjelekkan hamba Tuhan saudara. Tapi justru doakan hamba-hamba Tuhan, termasuk gembalamu. Hari Rabu saya akan berangkat ke Medan saudara. Karena memenuhi juga pelayanan di sana. Saya pergi nggak main-main, saudara. Saudara, ini masa pandemi. Orang keluar rumah aja takut. Saya berangkat keluar daerah, saudara. Tapi saya tahu ada misi Tuhan. Beberapa minggu lalu saya ada di NTT. Abigail menyaksikan dan berkata, wih kok Dedi bisa? Saya bilang bukan saya, Tuhan. Ada 5 jiwa berlutut di Soe, langsung dibaptis. Bukan Herman Rantung, bukan siapa saya, tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidup pelayanan saya. Mereka berkata, baru kali ini setelah pandemi kami buat KKR. Dan nggak sedikit dari gereja-gereja lain pun datang. Setelah itu besoknya saya pergi ke pedalaman. Waduh, saudara, kalau saudara tahu, saya nggak sempat videoin sih kok. Itu memang hutan rimba. Dan nggak ada listrik, nggak ada signal. Baru nyampe, puji Tuhan, lampu mati. Saya nggak lihat rumah penduduk. Saya nggak lihat ada rumah orang-orang. Yang ada saya lihat semua hutan. Itu tuh ada gereja. Dan saya tanya sama gembalanya, Pak, ini jemaat datang dari mana? Penuh, gereja penuh. Oh, ini datang dari gunung-gunung. Saya nggak ngerti gunung itu mana. Yang mana? Tuh, di sana gunung. Mati loh saudara. Mereka jalan berkilo-kilo. Hanya mereka mau datang beribadah. Saudara, dengan fasilitas yang ada hidup di Jakarta, masa ibadah, udah di rumah aja kagak mau. Saya Herman. Apa? Heran. Saudara. Haleluya. Sekali-sekali lah saudara pergi ke pedalaman, saudara supaya bisa bersyukur. Kalau saudara bisa hidup di Jakarta dengan segala fasilitas, Anda harus bersyukur. Ada saudara kita dari Papua ya. Ya bro ya. Saya pernah ke Pulau Ambai. Berapa jam naik speedboat, nggak ada atap. Di pulau itu rupanya bro, nggak ada signal, nggak ada listrik. Tapi lawatan Tuhan dahsyat di sana. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan ada bagi kita. Saudara jangan main-main iring Tuhan. Saudara. Saya mau katakan hari ini, dan saya akan katakan terus. Anda pilih hari ini mau sungguh-sungguh atau enggak sama sekali. Karena kitab Wahyu berkata kalau kita suam-suam kuku dia akan muntahkan kita. Enggak panas, enggak dingin. Enggak setia, setia. Melayani, enggak melayani. Ibadah, enggak ibadah. Lebih baik milih, enggak ibadah sekalian. Gampang, masuk neraka kan gampang. Saudara, untuk masuk neraka Anda enggak perlu lakukan apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Untuk masuk neraka Anda enggak perlu lakukan apa-apa. Tapi untuk masuk sorga, Anda harus kerjakan keselamatan. Katakan amin. Sudah. Next. Kita mundur lagi dikit. Tentang kisah orang-orang pertama di dunia. Kita mengenal ada Adam dan Hawa. Betul? Karena dosa mereka keluar dari Taman Eden. Nah, anak mereka itu ada yang namanya Kain dan Habel. Saudara tahu apa perintah Tuhan bagi mereka? Yang pertama adalah
persembahkan sesuatu untuk Tuhan. Jadi hukum yang pertama buat keluarga Adam itu bicara persembahan. Betul? Tuhan belum bilang persembahkan ini lembu yang baik, lembu yang tambun, kulitnya dikuliti, isi perutnya belum ada perintah sedetail, cuma bicara persembahan aja. Jadi Anda bayangkan, bicara persembahan itu sudah dimulai dari keluarga Adam. Tuhan suka dengan persembahan. Benar. Dengan persembahan sebenarnya di situ diuji isi hatimu. Dengan kita berani mempersembahkan sesuatu, Tuhan sedang lagi melihat isi hatimu apa. Apa Tuhan miskin? Tuhan miskin ya? Oh, kasih persembahannya, kebetulan di sorga lagi habis stok. Sian deh lo. Tuhan bukan Tuhan yang miskin. Tapi Tuhan suka menguji isi hati kita. Apakah kita berani melepaskan hak? Saya mau katakan kepada saudara, gajimu adalah hakmu. Betul. Pendapatanmu adalah hakmu. Tapi ingat juga ada hak Tuhan di dalamnya. Jangan salah ya saudara ya. Di dalam hak kita terletak hak Tuhan juga di sana. Nggak ngerti saudara. Haleluya jemaat. Jangan ambil hak dan milik Tuhan. Berikan apa yang menjadi haknya Kaisar. Berbicara pajak, kita di Jakarta ada pajak. Di mana saja mau makan, mau belanja 10% pajak. Tapi ingat juga, di dalam apa yang kita miliki, terletak miliknya Tuhan. Kenapa gereja kita diberkati Tuhan? Walaupun sulit mendapat gereja ini. Kenapa? Kita jujur mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bukan masalah jumlah saudara. Saudara memberi udah bagus. Tapi level yang kedua, memberi dengan jujur. Memberi dengan apa? Jemaat memberi dengan apa? Jujur. Udahlah, pokoknya saya standarin aja. 1 tahun perpuluhan saya 50.000. Padahal gajinya 10 juta. Saudara percaya nggak Tuhan itu Tuhan yang sanggup memberi? Amin. Tapi jangan lupa, Tuhan juga sanggup mengambil. Bagi Tuhan ngambil yang kita miliki itu ujung kuku, saudara. Coba direnungkan. Dia Allah yang berkuasa memberi, mencurahkan berkat. Yes, yes, yes. Tapi ketika kita macam-macam main-main, dia juga sanggup ambil. Makanya Abraham diuji itu dari apa yang dia cintai, yaitu apa? Ishak. Ketika Abraham di masa tuanya lahir Ishak, anak perjanjian. Saya nggak tahu, Alkitab nggak mencatat. Tapi yang saya kira adalah Abraham sudah konsentrasinya Ishak terus. Serba salah ya. Nggak punya anak salah, punya anak juga seringkali salah. Karena apa? Konsentrasi kita hanya kepada anak. Dan Tuhan tahu Abraham sayang sama Ishak. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan dia kepadaku. Aduh. Saudara senang gak punya mobil? Mobil barulah kok ya. Mobil barulah. Jangan mobil second. Hah? Fortuner berapa sekarang harganya Riko? Berapa? 500. Bukan 500 perak. 500 juta. 500 juta kalau uang koin. Kayak center class saudara, bawa pakai karung. 500 juta, ini contoh saja saudara. Pak Riko misalnya, Tuhan berkati mobil Fortuner 500 juta. Grace. Ini. Biasanya pakai motor kan, sekarang. Pak Agam, tolong doakan mobil saya. Ini, saya sebagai gembala juga senang. Betul nggak? Senang nggak? Bapak Riko punya Fortuner 500 juta. Parkirnya di Kebon Baru. Pasti saya akan mulai live video.
Tuhan berkati jemaat kami. Haleluya. Pak Riko saking keren yang gak mau turun dari. Pak Gem, doakannya di sini. Saya gak bisa. Pantat saya udah nempel nih. Betul gak? Betul gak? Tiba-tiba besoknya lagi doa pagi, Pak Riko dengar suara Tuhan. Riko, gitu ya. Yes Lord. Jual itu Fortuner. Kasih buat pembangunan di Kebon Baru. Enyahlah iblis daripadaku. Hah? Apa? Apa? Benar gak saudara? Betul ya? Ya kan? Kalau Riko, Tuhan akan tambahkan satu lagi. Oh yes, yes, yes. Betul? Tapi ketika firman Tuhan berkata, jual Fortuner, kan baru 1 hari. Persembahkan untuk pembangunan gereja. Riko berkata, enyahlah daripadaku, hai kau pembuat kejahatan. Ini cuma contoh bro. Benar gak? Ayo ngaku aja supaya ringan. Biasa tuh seperti itu. Tapi saya bersyukur seorang Abraham, Alkitab berkata pagi-pagi benar. Dia ambil Ishak. Dia bawa api, dia bawa kayu. Siap untuk mempersembahkan anaknya. Saudara, apa Ishak punya saudara? Kembar? The only one. Satu-satunya anak yang dia nantikan di masa tuanya. Why? Bagi saya perjalanan mereka adalah perjalanan yang paling menyedihkan. Anak itu bertanya, Papa, kayu sudah ada, api sudah ada, di mana? Siapa yang mau dikasih? Siapa yang mau dikorbankan? Dia ikat anak itu, saya yakin sambil meneteskan air mata. Anak itu mungkin berkata, Papa, apa yang kau telah lakukan? Tapi Abraham lebih cinta Tuhan. Saudara, kalau cinta Tuhan Anda berani korbankan apa saja. Dan saudara tahu Alkitab berkata, dia ambil pisau dan siap untuk membunuh anaknya sendiri. Apakah Allah Bapa juga tidak mempersembahkan Yesus buat kita? Sampai ada bahasa berkata, Eli, Eli lama sabatani. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Apakah Bapak meninggalkan Yesus? Tidak. Tapi karena Bapak mencintai manusia lebih dari Yesus. Dia tahu tujuan korban anaknya adalah supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak sayangkan anaknya demi keselamatan kita. Corona boleh corona, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidupmu. Situasi sulit, situasi tidak menguntungkan, tidak akan merubah kasih Bapa. Saya alami kehilangan istri, kehilangan seorang yang saya cintai. Tapi hari ini saya bisa berkata, apa yang Tuhan buat itu baik. Sedih, yes. Kehilangan, so pasti. Tapi Tuhan gantikan sukacita tiap hari, saudara. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan. Kain dan Habel dimulai dari bagaimana mereka mempersembahkan. Persembahan ini penting. Persembahan adalah awal dari segala berkat. Salah memberi persembahan, Anda tidak akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini mungkin kau memberi karena, ya adalah. Tapi persembahan dan korban, ini levelnya berbeda. Saudara. Ketika engkau memberi, engkau mungkin memberi dengan biasa. Tapi persembahan dan korban, ketika kau memberi ada rasa sakit. Itulah korban persembahan.
Dan hari ini mari berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, setelah itu kita akan berdoa. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu yang tadi saya katakan dari awal. Kalau Anda berkata yang penting kan Tuhan lihat hati, bohong. Karena persembahan yang sejati adalah hidup kita termasuk dompet. Oh, nggak ada amin, saudara. Tuhan, ini hatiku, tapi bukan dompetku. Ayolah ngaku aja supaya ringan, saudara. Haleluya. Haleluya. Roma 11 ayat 36 tadi berkata, dari dia, oleh dia, dan segala kemuliaan hanya untuk dia. Saudara, sebentar saudara diberikan kesempatan untuk memberi korban persembahan. Baik yang di gereja maupun yang di rumah yang akan diambil. Beri yang terbaik, saudara. Jangan asal-asal memberi. Ya, kita boleh hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pakai standarmu, tapi pakai standarnya Tuhan. Yaitu apa? Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang di gereja kita bangkit berdiri bersama-sama.